tuh kita mau memperkenalkan diri dulu. Saya Rachel Clarissa dari absen 31. Saya Kim dari absen 20. Saya Peter dari absen 23. Saya Jordan absen 15. Saya Nyata dari absen 27. Oke, jadi kalian penasaran gak sih apa aja yang udah terjadi pada Museum Nasional atau yang disebut dengan Museum Gajah ini pada tahun 2023 lampau? Lebih tepatnya pada tanggal 16 September 2023, museum ini tuh pernah terjadi pasca kebakaran yang cukup besar dan mengakibatkan 900 lebih arka-arka yang terbakar, kayak peninggalan-peninggalan yang benar-benar terbakar. Sampai mungkin bisa ada beberapa yang benar-benar bisa diperbaiki, ada yang masih bisa diperbaiki, namun tidak bisa untuk kembali lagi ke bentuk semula, guys. Nah, terus pada tahun 2024 lalu, museum ini udah direvitalisasi pada tanggal 15 Oktober 2024. Nah, kita coba masuk ya guys ke Museum Nasional ini yang bentuknya tuh seperti kalau kita lihat kayak bangunan klasik ya guys, dengan pilar-pilar berwarna putih yang ada, dan ada juga di sini kayak monumen gajah. Di sini ya namanya juga Museum Gajah ya guys. Oke, let's go. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di yang namanya Taman Nandi guys. Nah, sebelum kita masuk ke Taman Nandi ini, coba kameranya bisa putar dulu. Oke, nah ini tuh ada bangunan, bukan bangunan sih, lebih tepatnya tuh patung raksasa yang gede banget. Kira-kira filosofi di balik ini apa ya guys? Dengan seseorang yang sedang diinjak, terus dengan ada tengkorak-tengkoraknya juga. Kira-kira tuh filosofi di balik semua ini tuh apa? Coba kita tanya ke Jordan. Coba, bagaimana Jordan? Oke, jadi di sini gue akan ngejelasin secara singkat aja ya guys. Jadi Bhairawa ini melakukan hal-hal ekstrim untuk mencapai moksa secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya dengan cara ngebunuh orang kayak gini guys. Jadi dia nginjak-injak orang agar mencapai moksa atau pencerahan gitu guys. Di sekelilingnya juga ada tengkorak-tengkorak yang bekas dia bunuh-bunuh juga guys. Oh, jadi ini tuh cukup serem banget ya. Iya. Dari Dari penjelasan yang udah kita dengar dari Jordan ini, benar-benar cukup ekstrim dan seram cara dia untuk mencapai moksanya itu guys. Nah, dari sini gue mau ngajak kalian ke salah satu prasasti yang bener-bener ceritanya tuh menarik guys. Ayo guys. Katanya tuh ceritanya ini bener-bener serem guys. Gue juga belum tahu banget. Jadi gue mau langsung nanya aja nih ke orangnya nih. Permisi kak, mau nanya dong. Ini ceritanya gimana ya? Katanya ceritanya menarik nih, boleh dijelasin nggak? Oke, jadi seperti yang kita lihat di sini tuh cukup seram ya. Ada ular-ular yang kayak mau bersiap siaga buat seperti mau mangsa gitu lah, cari mangsa guys. Nah, tapi filosofi di balik prasasti Tugu Batu ini sebenarnya tuh cukup seramnya. Kenapa? Karena dulu tuh ada upacara buat melihat mana orang jahat, mana yang orang bukan jahat nih. Nah, caranya tuh gimana sih pakai prasasti Tugu Batu ini? Jadi ada air yang bakal disiramin di batu prasasti ini. Ya, terus airnya tuh jatuh di sini, terus ditadangin pakai gelas. Nah, tapi abis diterima gelas, orang pemerintahan yang dianggap mencurigakan gitulah melakukan kejahatan itu bakal dites. Kalau misalnya dia orang jahat, airnya itu tuh bakal berubah jadi racun gitu. Tapi kalau orang yang baik, itu airnya bakal jadi air biasa doang. Makanya yang serem tuh ya inilah, cukup membingungkan ya, ada hal mistisnya menurut saya. Jadi kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Terima kasih banyak.
Sekarang kita lanjut ke Selanjutnya kita akan ke dalam Arca Harihara dan Tribuana Tunggadewi. yang pertama adalah kita akan bahas tentang Arca Harihara, yaitu sebuah arca yang memperingatkan tentang Raja Raden Wijaya, yaitu raja pertama dari Majapahit. Dalam situ kelihatan banget ada banyak emas-emasnya dan banyak perhiasan, dikarenakan ini adalah sebuah orang raja kan, yang raja pertama. Nah, di sisi juga kita tahu bahwa ia itu sebuah perwujudan dari kedua dewa, yaitu Dewa Wisnu dan Dewa Siva, yaitu Hari dan Hara. Selanjutnya kita akan langsung ke Lanjutnya kita akan ke Ratu Tribuana Tunggadewi. Nah, Ratu Tribuana Tunggadewi itu semasa hidupnya ia menyembah istrinya Dewa Siwa yang bernama Dewi Parwati. Nah, karena semasa hidupnya dia menyembah Dewi Parwati, maka dibuatkan arca perwujudannya, yaitu Dewi Parwati sendiri. Nah, ini arca ini sepasang dengan arca yang satunya yang tadi, Harihara. Nah, kita lanjut ke pasca kebakaran. Nah, pasca kebakaran ini hampir menghabiskan 24% atau habis membakar 24% prasasti yang ada di Museum Nasional ini. Nah, di sini hanya tinggal sisa beberapa yang kita bisa lihat. Nah, sisanya sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Halo guys, jadi lanjut ke patung dari Prajna Paramita. Nah, jadi patung Prajna Paramita ini melambangkan apa sih? Itu bakal dijelasin sama Kimi. Oke, jadi di sini patung Praja Marita ini melambangkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang tertinggi dalam budaya Mahayana. Duduk di atas Padma dengan sikap Vajraparyanka, posisi tangannya itu kayak melambangkan ajaran kebenaran gitu. Tuh, bisa dilihat kan? Bisa di zoom? Bisa di zoom, tangannya sedang seperti itu. Lalu Prajamata Sutra yang ditopang Padma berada di sisi kiri arca. Jadi pemujaan terhadapnya bertujuan memperoleh kebijaksanaan dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Jadi patung ini tuh seperti melambangkan sedang berdoa gitulah, semacam di agama Hindu gitu. Lanjut kita ke patung berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke patung yang berikutnya. Ini patungnya tuh ada patung ini ya guys. Iya, Ganesha. patung ada hewan gajahnya gitu loh guys. Tapi bentar ya guys, kita tunggu sebentar karena ada yang sedang berfoto. Iya, kita tunggu. Jadi ya kita harus menunggu. Karena by the way, kondisi dari Museum Nasional sendiri tuh sekarang lagi rame banget guys. Iya, bahkan tadi pas kita opening di depan aja itu lagi rame banget. Iya, dan bener. situasinya tuh benar-benar aduh. Bahkan tuh nanti kita kasih unjuk juga di sana ada yang duduk-duduk di lantai karena mungkin emang di sini tuh tempat duduknya juga nggak ada dan terbatas banget guys. Iya, betul sekali guys. Jadi kita harus mengantri dengan penuh kesabaran ya. Oke. Sebenarnya dia masih bersuah foto guys. Iya. Jadi kita harus menunggu. Kita menuju patung berikutnya. Wah, Oke. sekarang namanya patung Ganesha ya, Rachel ya? Iya, jadi Waduh, Ganesha patungnya. ini tuh identik dengan gajah, patung gajah Iya. yang ada Dan di
agama ajaran Hindu. Iya betul guys. Dan ini tuh selain ada gambar gajahnya, ada gambar tengkorak juga di bawah. Bisa dilihat kan banyak yang diduduki oleh gajahnya juga. Dan Ganesha ini tuh dalam ajaran Hindu tuh dewa ilmu, pengetahuan dan penyingkir rintangan. Nah ini anak dewa Siwa dan Parvati ini digambarkan bertubuh manusia dengan kepala gajah. Tadi sudah saya jelaskan ya di awal. Terus membawa kapak, tasbih, dan mengangguk berisi ilmu pengetahuan yang dihisap belainya. Ia menempati bilik belakang candi Hindu Saiwa. Jadi patungnya kayak begini. Unik banget gak sih Rachel? Iya, kayak Dengan adanya lambang dari seorang gajah yang Iya. duduk di ini unik banget sih. iya, sumpah bagus banget dan indah. Lanjut Ke- guys, kita mau lihat ke depan. Iya, mau lihat ke depan. Lagi, Iya. prasasti atau prasasti sih, jadi kita kan patung-patung peninggalan dari ajaran agama Hindu yang lainnya di depan tuh. Oke, Coba iya. kita lihat. Ikuti terus ya video kami. Ya. Jadi di sini kita akan masuk ke patung Nandi guys. Nah, jadi ciri-ciri patung Nandi ini yang pertama memiliki makna simbol. Makna simbol Nandi itu melambangkan kesetiaan, kekuatan, dan ketekunan. Ia dianggap sebagai penjaga dan pelayan setia Siwa. Yang kedua, letak umum. Biasanya diletakkan menghadap ke candi utama, menghadap langsung ke arca dewa Siwa di dalam grabhina atau ruangan utama candi ya. Yang ketiga itu bentuknya guys. Patung ini tuh berbentuk lembu jantan yang sedang duduk posisi berbaring dengan postur tenang dan mulia. Yang terakhir itu fungsi religiusnya guys. Nah, selain simbolnya juga, patung Nandi ini tuh juga memiliki nilai spiritual. Umat Hindu percaya bahwa ia dapat menyampaikan doa kepada Siwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nathan Sindani. Of course, sekarang kita akan masuk ke dalam of course pengertiannya dan what does it actually mean, bro. Nah, jadi Nandi ini adalah sebuah lembu, not unta, not kerbau, it's just lembu, it's a bull, you know. Nah, karena sapi itu sebuah hewan yang suci, right? Itu sebagai kendaraan dewa Siwa, suci, dewa Siwa itu. Nah, patung Nandi ini merupakan sebuah penjaga kediaman buat dewa Siwa. Dalam bahasa Sanskerta, Nandi itu mengartikan kebahagiaan atau kekuasaan. Nah, arca Nandi ini merupakan sebuah penjaga kediaman buat dewa Siwa. Dalam bahasa Sanskerta, Nandi itu mengartikan kebahagiaan atau kepuasan. Selanjutnya di sini ada Brahma. Jadi Brahma itu memiliki Kepuasan. satu di depan satu, di belakang satu, di kiri satu dan di kanan satu. Nah, di sini juga ada Selanjutnya saya akan memberi kepada Jordan and Peter. Oke, selanjutnya di sini ada Brahma. Jadi Brahma ini memiliki 4 kepala, guys. Di depan satu, di belakang satu, di kiri satu dan di kanan satu. Nah, di sini juga ada beberapa teratai dan angsa di pinggir-pinggirnya, guys. Melambangkan 4 cipta Buddha, yaitu Rig Veda, Dan di sini juga Dewa Brahma ini sedang melakukan pose meditasi dengan bunga teratai di tangannya, guys. yaitu Satya Yuga, Treta Selanjutnya Yuga, akan dijelaskan oleh Peter. Para Yuga dan Kali Yuga. Nah, Brahma ini melambangkan 4 cipta Veda, yaitu Rig Veda, Yaitu Yajur Veda, Samaveda, dan Atharva Veda. Lalu dia juga menggambarkan 4 yuga, yaitu Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, dan Kali Yuga. Lalu yang terakhir ada 4 warna, yaitu 4 warna ini melambangkan kastanya, yaitu ada kasta Brahmana yang berwarna putih,
Mohon maaf. lalu ada Makasih. Kasta Vaisya, Sudra, dan Ksatria. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata ya guys. Mohon maaf juga kalau ada yang kurang ya guys. Mohon maaf.